Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Ada dokter, kemudian bidan dan perawat juga yang sudah hadir di sini, yang luar biasa, yang sudah menyempatkan waktu liburnya untuk tetap mencari ilmu yang kita sharing-sharing ilmu. Tapi saya lihat tadi ada juga yang sedang bertugas. Ya. Semoga tugasnya lancar ya. Oke. Apapun aktivitas semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Izinkan siang ini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu sesi pertama kita akan membahas manajemen diabetes pada kehamilan, di mana kita akan mempelajari bagaimana mengelola diabetes gestasional serta tantangan yang dihadapi ibu hamil dengan diabetes, baik aspek pengobatan, pemantauan maupun dukungan yang diperlukan. Sesi kedua, nanti kita akan fokus pada edukasi dan konseling pasien serta keluarga tentang diabetes. Kami akan membahas strategi edukasi yang efektif untuk pasien diabetes serta bagaimana cara melibatkan keluarga dalam proses pengelolaan penyakit ini yang sangat krusial untuk keberhasilan jangka panjang. Oke, langsung saya izin share screen ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Dokter Rudi dan Ms. Hairul ya, sangat komprehensif dari mulai apa namanya tadi penegakan diagnosa, kemudian komplikasi, kemudian ada perawatan juga ya yang sangat luar biasa. Oke, ini materi pertama saya. Baik, manajemen diabetes pada kehamilan. Diabetes pada kehamilan atau gestasional diabetes mellitus atau GDM ini adalah kondisi yang berpengaruh pada kesehatan ibu dan janin. Kondisi ini ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang terjadi selama kehamilan. Nah, pengertian diabetes pada kehamilan atau gestasional diabetes mellitus yaitu kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang terjadi selama kehamilan. Biasanya muncul di trimester kedua atau ketiga ya. Jarang sekali ini terjadi di trimester pertama. Biasanya kalau di trimester pertama itu dia biasanya pre diabetes ya, pre itu. Namun di trimester 2 biasanya di 28 ya itu mulai trimester 2 sudah muncul ditegakkan diagnosa GDM ini. Diabetes ini beresiko bagi ibu dan janin dan memerlukan penanganan yang tepat. Kemudian untuk prevalensinya, GDM ini mempengaruhi sekitar 7% kehamilan di seluruh dunia dengan angka yang bervariasi di berbagai negara ya. Kemudian tadi sudah disampaikan ya sama Dokter Rudy bahwa selain GDM ini diabetes tipe 1 dan 2 juga dapat terjadi selama kehamilannya. Oke, okay. Pentingnya manajemen diabetes pada kehamilan itu yaitu dampak GDM terhadap ibu dan terhadap janin ya. Dampak terhadap ibu di sini ada risiko preeklamsia, kelahiran prematur, kemudian persalinan sesar dan risiko diabetes tipe 2 di masa depan. Dan dampak terhadap janinnya, risiko makrosomia atau bayinya besar, kemudian hipoglikemia neonatus, gangguan pernapasan neonatal, dan kelainan kongenital. Mungkin kalau di lapangan tentunya teman-teman ya, apalagi bidan yang di desa gitu yang praktek mandiri ataupun di primer, layanan primer, tidak begitu banyak yang ditemukan kasus-kasus ini. Saya pun waktu saya masih di puskesmas, saya pernah menangani atau memberikan asuhan kepada pasien dengan diabetes ini sekitar tiga atau empat orang sepanjang saya praktek selama 27 tahun ini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada faktor risiko terjadinya diabetes pada kehamilan ya. Faktor risiko ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan pada saat mendeteksi diabetes pada kehamilan ini lebih awal, di antaranya faktor ibu dan faktor janin.
Faktor ibu di sini usia lebih dari 25 tahun. Kemudian ada riwayat keluarga dengan diabetes, baik itu keluarga dekat atau misalnya kakeknya gitu kan, dalam keluarganya ya. Kemudian riwayat GDM pada kehamilan sebelumnya kalau memang ini kehamilan yang berikutnya ya, yang kedua atau ketiga, dan adanya obesitas pada ibu. Sedangkan faktor risiko pada janin, berat badan lahirnya besar atau maksudnya bayi ya, kemudian kelainan kongenital, dan bisa terjadinya prematuritas. Nah, mengenali faktor risiko ini sangat penting untuk dilakukan. Karena saya temukan ibu hamil dengan dari tampilan juga ya udah berat badan nih, dari berat badannya juga apa namanya, yang mempunyai obesitas itu berlebihan. Kenapa? Makanya pada saat sebelum merencanakan kehamilan dianjurkan juga ibunya untuk mencapai berat badan yang ideal juga ya. Di samping untuk apa, menghindari faktor resiko salah satunya terjadinya diabetes ini, juga untuk apa, uh, proses kehamilan dan persalinannya yang lancar. Untuk diagnosis diabetes ini yaitu ada tes screening. Tes screening ya, tes screening ini uh, dilakukan tes oral glukosa toleransi test atau GTT dilakukan pada minggu ke-24 hingga ke-28 kehamilannya. Biasanya ini dilakukan pada pasien dengan apa dicurigai terjadinya diabetes. Sebentar, maaf. Oke. Kemudian kriteria diagnostik, di sini kriteria diagnostik berdasarkan hasil GTT seperti kadar glukosa darah yang meningkat pada saat puasa, kemudian 1 jam 2 jam setelah konsumsi glukosa. Tadi apa dikatakan sudah dibahas banyak oleh Dr. Rudi ya tentang kriteria diagnostik ini. Kemudian tadi juga yang dikatakan apa namanya, nah ini biasanya pada diagnosis dapat diabetes dalam kehamilan ini, yaitu tanda gejalanya meskipun tidak terlihat selalu terlihat, gejala ini biasanya sering buang air kecil, rasa haus yang berlebihan, peningkatan nafsu makan, dan kelelahan yang dapat muncul. Biasanya itu kita kenal dengan P3 ya, P3 atau P4 juga ada ya, polipagi, polidipsi, poliuria ya, dan penurunan BB. Polipagi yaitu banyak makan. Nah, saya pernah tuh ketemu pasien dengan apa? Jadi makan terus gitu ya. Emang katanya emang bawaannya lapar terus gitu kan, emang lapar terus sehingga peningkatan berat badannya juga tidak kontrolnya sangat lebih dari yang diharuskan. Kemudian ada kondisi di mana haus terus, ada rasa haus dan ingin minum yang banyak. Kemudian juga sering kencing. Memang pada ibu hamil akan sering apa namanya, frekuensi kencingnya lebih sering. Namun pada kasus ini biasanya pasien mengeluh ya pada saat, terutama kalau malam hari itu kan biasanya kalau ibu hamil tidak kencing atau mungkin 1 kali 2 kali. Nah, tapi kalau pada penderita dengan diabetes ini dia lebih sering untuk buang air kecil ya. Kemudian ada juga penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Misalnya dia sudah makan seperti biasa, tapi berat badannya tetap turun. Jadi alih-alih bertambah malah berkurang. Harusnya kan selama kehamilan itu minimal dalam sebulan ya, dalam sebulan itu kenaikan berat badan 2 kilo. Artinya dalam 1 minggu biasanya 0,5 kilo yang dianjurkannya yang disarankan normal. Tapi pada sebagian, ada satu pasien saya ketemu dulu pada saat kehamilan, dia justru malah berat badannya turun drastis tanpa diketahui penyebabnya, sehingga saat itu didiagnosis juga sama dokternya ternyata pertumbuhan janinnya juga ya. Jadi itulah kenapa ini harus betul-betul dilakukan anamnesa yang sangat lengkap untuk mengetahui
tadi untuk mendiagnosis dan kemudian untuk mencegah resiko-resiko yang bisa dihadapi oleh ibu tersebut ya. Selanjutnya manajemen medis dari gestasional diabetes mellitus. Di sini ada pendekatan multidisipliner, disipliner, kemudian perubahan gaya hidup dan pengelolaan dengan insulin. Nah, untuk pendekatan multidisipliner ini kolaborasi antara dokter, bidan, dan perawat serta ahli gizi. Nah, ini sangat penting dalam rencana pengelolaan yang komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh dokter, sudah dibahas ya tentunya secara umum. Nah, apa aja? Jadi di sini pada saat terjadi kehamilan, ibu harus sudah di bawah pengawasan ya, sudah kontrol ke dokter penyakit dalam tentunya, kemudian juga oleh dokter OB-GYN yang itu sangat dipantau secara ketat dari awal kehamilan. Tugas kita yang di lapangan untuk teman-teman bidan terutama ya, yang pasti tahu lah ya kalau misalnya ada pasien dengan diabetes gitu. Nah itu ini pendekatan. Jadi nanti bagaimana pada saat mendapatkan terapi, misalnya kan terapi, kemudian bagaimana untuk ada komunikasi juga. Biasanya kita menggunakan buku KIA ya. Kalau saya waktu itu mendapatkan uh, komunikasi itu kita lihat dari buku KIA. Jadi saya sarankan kepada pasien itu pada saat kontrol diusahakan selalu membawa buku KIA-nya, baik itu ke dokter penyakit dalam ataupun kepada dokter objek, sehingga kita bisa memantau juga di saat poin-poin apa atau terapi apa yang disampaikan oleh dokter, dan kita memberikan dan mengingatkan kepada pasien untuk mengkonsumsi obatnya secara teratur dan juga melakukan kontrol ya, sehingga gulanya itu terkontrol. Kemudian ada perubahan gaya hidup ya. Perubahan gaya hidup di sini, perubahan gaya hidup, pola makan sehat dengan memantau kadar glukosa darah serta aktivitas fisik yang aman selama kehamilan, itu yang sangat dianjurkan ya. Pada manajemen diabetes pada kehamilan ini melibatkan pendekatan yang holistik tentunya ya, dari multidisipliner. Di sini terdapat beberapa langkah penting dalam pengelolaan GDM, yaitu yang paling utama adalah perubahan gaya hidup. Di antaranya ada diet yang sehat, kemudian aktivitas fisik ya. Diet yang sehat itu ibu melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, kemudian yang disarankan ya selama kehamilan itu akan dapat membantu menurunkan kadar glukosa darahnya ya. Beda ya dengan aktivitas biasa di rumah gitu ya. Jadi disarankannya sih olahraga yang baik itu aktivitas fisiknya itu aktivitasnya jalan kaki ya. Untuk dietnya penyesuaian pola makan yang seimbang atau pemantauan asupan kalori ya. Pemantauan asupan kalori. Biasanya karena tadi ada yang pengen lemak itu lapar terus. Jadi di sini penting sekali pengendalian tentunya dari ibu ya. Kalau kita lihat kan sekarang terutama ibu-ibu muda itu selama hamil tentunya makannya apalagi sambil nongkrong gitu kan di kafe, minumnya yang mengandung gula gitu kan. Nah itu biasanya katanya kalau kita makan di luar itu lebih apa 2 kali lebih tinggi atau meningkatkan meningkat meningkatkan glukosa ini, karena biasanya tidak terkontrol. Kan kalau kita jajan di luar ya, makan itu harus dihabiskan, sedangkan untuk penderita diabetes ini makan itu harus diatur ya, diatur. Oke. Nanti akan saya sampaikan ya tipsnya ya. Oke. Tadi pengelolaan dengan insulin pada kasus yang tidak terkontrol dengan diet dan olahraga, insulin mungkin diperlukan untuk menjaga kadar gula dalam rentang yang aman. Mungkin tadi sudah disampaikan ya di awal oleh dokter ya tentang pengelolaan dengan insulin ini. Nah, ini biasanya jika kontrol glukosa darah melalui diet tidak misalnya malas olahraga atau memang sudah olahraga tapi tetap gitu kan, kemudian biasanya pas ke dokter itu akhirnya dikasih insulin. Saya tahu pasien saya pernah tuh dikasih, tapi sekarang kan insulin itu bisa enak, bisa nyuntik sendiri ya, diajarkan sendiri ya. Karena insulin jadi pilihan utama ya, tadi kita dengar. Kemudian beberapa ibu hamil juga dapat diberikan obat metformin ya. Waktu itu saya pernah ada pasien juga yang diberikan terapi metformin oleh dokter.
Itu jika insulinnya belum diperlukan. Nah, untuk apa? Kapan kita harus mempertimbangkan insulin itu, yaitu ketika glukosa darah tetap tinggi meskipun telah melakukan perubahan gaya hidup. Nah, misalnya si ibu ini udah diatur gitu kan, udah nggak nongkrong, udah nggak ngafe, udah nggak nyeblak gitu. Namun ternyata masih tetap aja gitu kan, si kadar glukosanya kan tetap dipantau ya. Ternyata tidak ada apa perbaikan. Maka di sana diperlukan terapi insulin. Kemudian pada kehamilan dengan komplikasi berat seperti preeklamsia. Nah, untuk kasus yang memang jarang ya, pada kasus udah ada apa diabetes gestasional ditambah pula dengan preeklamsia di trimester kedua ataupun ketiganya, ini biasanya diberikan terapi insulin ya. Selanjutnya, komplikasi yang dapat terjadi pada gestasional diabetes mellitus. Nah, komplikasi ini bisa terjadi pada ibu dan juga komplikasi pada janin. Tadi Dokter Rudi juga sudah menjelaskan banyak sekali komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada kasus gestasional diabetes mellitus ya. Nah, untuk komplikasi pada ibu, ini preeklamsia, kelahiran prematur, dan peningkatan risiko diabetes tipe 2 di masa depan. Ya. Kemudian dan adanya peningkatan risiko masalah di jantung. Sedangkan untuk komplikasi pada janin, ada makrosomia atau bayinya besar, kemudian hipoglikemia neonatus, gangguan pernapasan neonatal, dan peningkatan risiko kelainan kongenital. Nah, ini kasus yang salah satu pasien yang pernah, ya sebetulnya saat itu ya masih di tahun 2000-an lah ya, 2000 awal itu saya pernah uh, nolong pasien. Saya masih jadi bidan desa saat itu, tidak tahu, awalnya saya tidak tahu karena memang baru ditugaskan di daerah tersebut, kemudian dipanggil ya, masih apa namanya, persalinan di rumah gitu dipanggil. Tiba-tiba saya kan baru kontak pertama tuh ya dengan ibu yang akan melahirkan itu, malam saat itu saya lihat wah ternyata ibunya sangat besar gitu ya, tinggi besar, terus bayinya kehamilannya sangat besar juga. Wah, saya udah ini pasti bayinya besar juga karena TFU-nya juga pas apa namanya, pas saat saya akan melakukan lagi palpasi itu udah apa sangat tinggi ya, itu diperkirakan lebih dari 36 lah ya. Karena saat saya datang itu pasiennya sudah dalam keadaan infarksi. Jadi nggak sempat nanya ini itu segala macam, langsung saya periksa ternyata pembukaannya sudah lengkap. Pembuktiannya sudah lengkap, namun itu anak hamil yang ketiga, masalah ketiga. Dan persalinannya berjalan lancar, alhamdulillah lancar. Saat tidak ada masalah ya, selama persalinannya bayi lahir, kemudian nangis spontan, kemudian juga plasenta juga lahir spontan. Tidak ada perdarahan, pokoknya aman lah ya. Dan tidak ada robekan jalan dia juga. Pas saya timbang, bayinya 5 kilo. Luar biasa. Mungkin itu selama saya praktek di lapangan, itu bayi yang terbesar yang pernah saya tolong ya. Kayak bayi umur berapa ya? 3 bulan atau ya. Besar pokoknya, dan nangisnya sangat keras sekali. Nah, baru di belakang saya tahu ternyata si ibu itu gede. Nah, dari situ saya mulai aware gitu kan. Akhirnya lebih banyak mendampingi, mengedukasi ibu setelah pendampingan persalinan. Karena saat itu memang riwayat sebelumnya dan riwayat antenatalnya tidak saya ketahui begitu ya. Mungkin teman-teman kalau mendapatkan kasus-kasus seperti itu apa namanya ya, itu satu buat pembelajaran juga bagi kita. Akhirnya di sana saya konsul ke dokter, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, kemungkinan ya mendiskusikan. Jadi dengan teman-teman juga tuh di puskesmas saat itu apa bedah kasus ya, oh saya ada pasien begini penyebabnya apa ya, seperti inilah ya yang kita lakukan sekarang. Jadi apa itu GDM, kemudian memang dia dosanya itu, kemudian kita diskusi lah ya, sharing-sharing gitu. Akhirnya pada saat ada kasus yang sama berikutnya kita udah ada bekal ya gitu, artinya udah ada gambaran gitu, harus bagaimana sehingga kita bisa memberikan edukasi yang lebih baik kepada kemudian ini komplikasi ya, komplikasi hipoglikemia. Nah, ini untuk namanya apa, hipoglikemia. Nah, ini apa hipoglikemia ini penurunan kadar glukosa
puasa darah pada bayi setelah kelahiran ya. Kemudian kelahiran prematur juga ini bisa terjadi dan masalah pernapasan pada bayi saat baru lahir. Nah, ini dia. Kemudian ini selanjutnya ada penata laksanaan persalinan pada ibu dengan GDM. Di sini ada uh, penata laksanaannya itu yaitu pendekatan persalinan normal dengan penyusuan ASI. Nah, persalinan normal ini sebetulnya masih dapat dipertimbangkan, tapi pemantauan ketat selama persalinan itu sangat penting. Kalau saya berdasarkan pengalaman dulu di lapangan pernah ya ternyata dengan bayi yang besar juga persalinan normal itu sangat lancar, sangat memungkinkan ya, di mana memang kondisi ibunya juga bagus dan tidak ada komplikasi ya. Kemudian ini sebetulnya jika kondisi ibu stabil dan kadar gula darahnya terkontrol dengan baik, ini memang salah satu syarat untuk persalinan normal bisa dilakukan ya. Namun jika terdapat resiko makrosomia atau preeklamsia gitu ya, mungkin perlu dipertimbangkan induksi persalinan atau sesar ya. Nah, kecualian kasus yang saya tadi gitu kan, pada saat di desa saya dipanggil itu karena mungkin kalau ada waktu saya akan merujuk ya, karena melihat bayi yang besar gitu kan udah ada resiko lah dalam persalinan. Namun karena situasi darurat saat saya dipanggil udah pasien dalam infarksi, pembukaan lengkap, udah mau ngeden, akhirnya saya mimpin persalinan dan alhamdulillah gitu. Nah, ternyata memang kalau kita tidak tahu sebelumnya itu apa namanya ya, karena udah di naluri kita kan untuk menolong gitu, intinya memberikan pertolongan. Padahal setelah itu udahnya saya tuh deg-degan, ini gimana kalau terjadi istusnya bahu ya, kan itu sangat mungkin terjadi ya, terjadi komplikasi pada saat salinan itu ya. Itu pendekatan persalinan normal ya kalau memang kondisinya seperti yang tadi saya sebut. Kemudian untuk penyusuan ASI, di sini penyusuan ASI sangat dianjurkan untuk ibu dan bayi, dan monitoring kadar glukosa bayi pasca lahir juga penting. Jadi menyusui ini sangat dianjurkan karena dapat membantu menstabilkan kadar glukosa darah ibu dan mengurangi resiko obesitas pada anak. Demikiannya. Jadi apa sebagai para kita ketahui ASI itu memang sangat banyak sekali manfaatnya ya, dan terutama pada kasus ibu dengan GDM juga ini tetap ASI itu sangat dianjurkan tetap diberikan kepada ibunya ya. Dan untuk kasus si ibu yang saya pegang itu ternyata setelah berapa bulan ya setelah pasca persalinannya itu normal kembali, karena memang dia itu murni gestasional diabetes mellitus. Jadi uh, kadar gulanya meningkat cuma pada saat kehamilan saja. Setelah bersalin berapa bulan kemudian ternyata pada saat kontrol itu amannya baik. Dan perawatan pasca persalinan. Nah, setelah melahirkan ya, perawatan untuk pasca persalinan yang kita lakukan adalah pemantauan kesehatan ibu dan pencegahan dan edukasi ya. Yang pertama untuk pemantauan kesehatan ibu, yang untuk pemantauan kesehatan ibu di sini, pemantauan gula darah postpartum dan tindak lanjut untuk mengurangi resiko diabetes tipe 2 itu sangat penting ya. Tentunya ini dilakukan dengan pola makan sehat dan olahraga ya. Nah, untuk pemantauan kesehatan itu kita bisa mengedukasi ibu nanti dengan cara, nah ini juga ya pencegahan dan edukasi juga ada ya, yaitu pengelolaan gaya hidup sehat seperti pola makan ya yang sehat dan aktivitas fisik itu yang sangat penting ya. Nah, untuk edukasi itu adalah kunci ya, kunci untuk keberhasilan manajemen gestasional diabetes mellitus. Ibu hamil perlu diberi pemahaman yang baik mengenai pengelolaan GDM dengan melibatkan keluarga dalam proses ini ya, yaitu edukasinya mencakup pentingnya pemantauan gula darah secara rutin, kemudian mengatur pola makan yang sehat dan mengajak pasangan dan keluarga untuk mendukung juga ya, untuk mendukung apa namanya pola dan gaya hidup yang sehat. Nah, untuk mencegah ya, ini yang tadi saya sampaikan pencegahan ya tipsnya. Untuk pencegahan itu biasanya kita kalau apa menyampaikan edukasi ya, kalau saya ke pasien itu yaitu dengan jamu. Nah, itu salah satu pencegahannya ya, pencegahannya dengan jamu yaitu jaga mulut katanya ya.
Jaga mulut itu apa? Yaitu jangan makan ya, apa menjaga dengan menjaga pola makan dengan yang diperbolehkan. Dan yang paling gampang itu adalah mengikuti aturan tangan ya, mengikuti aturan tangan. Jadi jaga makan itu jaga mulut ya dengan menjaga pola makan. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat itu satu kepal tangan ya, itu untuk karbohidrat. Satu kepal tangan baik itu nasi, mie atau roti ya. Nah itu ya, satu kepal tangan itu untuk ukuran karbohidratnya. Kemudian untuk protein, protein itu satu telapak tangan. Baik daging, ikan atau telur gitu kan. Nah, itu yang apa? Sebagai takarannya ya ukurannya. Tuh. Kemudian untuk serat itu dua telapak tangan ya dalam piring itu. Jadi serat itu ada dua telapak tangan dalam isi piring itu, baik itu sayuran, buah, baik itu brokoli, apel, pisangnya, tomat, apalagi itu. Jadi yang diberikan ya. Oke, itu ya jamu ya, jaga mulut dengan cara mengatur apa? Mengikuti aturan tangan. Satu kepal untuk karbohidrat, kemudian satu telapak tangan untuk protein dan dua telapak tangan untuk serat. Dah itu ya. Kemudian untuk cemilannya ibu boleh apa mengkonsumsinya buah-buahan. Itu cemilan yang biasanya kan kalau ibu hamil itu pada saat malam ataupun bersalin nifas juga sama, pada saat malam biasanya lapar gitu kan, wah lapar bu, apalagi yang udah nifas yang udah menyusui itu pasti lapar gitu. Yang enggak diabetes aja kalau memang sedang menyusui tentunya lapar terus, tapi dalam kondisi yang diabetes ini disarankan apa, ada 4 macam buah yang diperbolehkan sebagai cemilan, yaitu apel, pir, kiwi, dan jambu air ya. Cuma 4 itu. Kenapa? Karena ini aman bagi penderita GDM karena apa? Memiliki kandungan kalori yang rendah ya. Itu dia. Jadi silahkan boleh tuh kalau ibu misalnya, bu udah gimana saya kan suka lapar gitu kalau malam. Nah biasanya tuh pasien-pasien saya tuh kalau misal kalau apa kontrol kan atau melakukan pemeriksaan bersama suaminya ya didampingi biasa. Tapi nggak jauh itu. Biasanya kalau ibu dengan penderita diabetes ya, itu nggak jauh suaminya juga sama. Kurang lebih seperti itu, dan postur tubuhnya pun sama gitu kan. Artinya apa? Karena itu kebiasaan atau pola pola yang mereka terapkan pasti sama-sama ya, yang namanya suami istri. Misalnya pas saya tanya ternyata suka ngemil malam itu kalau lapar cemilannya martabak, roti bakar gitu kan, keju, coklat yang seperti itu ya. Artinya itulah yang kenapa akhirnya biasanya kalau pasangannya itu kan, kalau pasangan itu kan tentunya punya pola yang sama ya, pola yang sama. Artinya pada saat terjadi diabetes ini ternyata sama-sama ya bisa. Jadi silakan pada saat ada salah satu pasangan yang apa kadar gulanya tinggi, biasanya silahkan cek juga pasangannya karena biasanya nggak jauh memang dari pola hidup yang diterapkan sebelumnya. Jadi untuk pencegahan dan penata laksana itu harus sama-sama, artinya harus saling mendukung pada saat melakukan olahraga, kita sama-sama jalan pagi gitu ya, usahakan jalan pagi sama-sama ya, sambil juga apa untuk memperkuat kesehatan juga. Oke, itu ya. Ya, untuk kesimpulannya, deteksi dini dan pengelolaan GDM yang tepat sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Kemudian rekomendasinya peningkatan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas serta kolaborasi kesehatan penting untuk manajemen GDM yang efektif ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari manajemen uh, diabetes pada kehamilannya atau GDM. Selanjutnya, sebentar. Mungkin untuk materi yang kedua yaitu edukasi ya, kita langsung karena materinya ini nggak banyak ya, tadi sudah sangat apa sangat banyak dan lengkap disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa ya, sebelumnya sangat komprehensif yang dibahasnya. Jadi kalau saya tadi seputar tentang manajemen selama kehamilannya dan bagaimana kita mendampingi ya pasien tentunya dalam
kasus ini. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah edukasi dan konseling pasien serta keluarga tentang diabetes. Tadi kan saya sampaikan bahwa diabetes itu penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang. Kemudian edukasi dan konseling memainkan peran kita dalam membantu pasien dan keluarga mereka memahami dan mengelola penyakit ini ya. Oke. Nah, pentingnya edukasi dan konseling dalam manajemen diabetes ya. Yang tadi itu dukungan pengobatan ya, edukasi dan konseling membantu pasien memahami pentingnya kebutuhan terhadap pengobatan dan perubahan gaya hidup. Memang tidak mudah sih. Mungkin kalau obat bisa ya menjalankan gitu ya, dijalankan menjalani pengobatan. Namun, apalah artinya uh, kepatuhan terhadap pengobatan tanpa diiringi dengan adanya perubahan gaya hidup. Karena rata-rata ya orang yang pasien ya ada ya kalau dengan keluhan teman-teman saya sendiri begitu pun kemanapun selalu bawa obat ini obat tapi pada saat saya perhatikan ternyata tidak ada perubahan dalam gaya hidupnya makan kita tetap makannya tidak diatur gitu karena pasti berdalihnya tenang kan ada obat gitu selama terkontrol minum obat itu aman gitu ya. Kemudian kualitas hidup, pengelolaan diabetes yang tepat meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi risiko komplikasi dan mencegah dampak negatif jangka panjang ya. Nah, ini uh, tentunya tadi keberhasilan ini sangat kualitas hidup pasien ini sangat ditentukan tadi ya dengan perubahan gaya hidup dengan bagaimana pasien melakukan aktivitasnya. Intinya kembali lagi ini yang menentukan adalah pasien itu sendiri. Ya. Kita sebagai tenaga kesehatan tentunya hanya memberikan dan sifatnya yang memberikan edukasi sehingga nanti bisa tercapai kualitas hidup yang lebih baik pada pasien-pasien yang diabetes ya. Intinya kita sebagai tenaga kesehatan ya jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk selalu mengedukasi pasien kita. Memang ini butuh kesabaran ya. Rata-rata bandel ya kalau pasien-pasien yang kembali lagi sih kepada pribadi masing-masing gitu ya. Nah ini kembali lagi tadi ya untuk mengedukasi keluarga ya untuk edukasi keluarga tadi di pertama kembali lagi ke awal nih jenis diabetes kita juga harus menyampaikan nih diabetes ini uh, secara singkat mungkinnya secara mendasar jadi pemahaman tentang diabetes uh, itu disampaikan secara dengan bahasa kita lah ya mungkin ya ada berapa macam gitu kan untuk mengenali juga kondisi dia ya pasien tersebut. Jadi diabetes tipe 1 itu biasanya ditemukan pada usia muda, kemudian disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Tadi sangat jelas tuh ya dijelaskan sama dokter. Ya. Kemudian yang kedua, diabetes tipe 2 ini terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif atau tidak cukup untuk memproduksi insulin. Ya. Kemudian ada juga diabetes gestasional itu yang terjadi pada kehamilan. Ya. Selanjutnya yang disampaikan juga yaitu tentang penyebab dan gejalanya. Penyebab dan gejalanya diabetes disebabkan oleh kurangnya atau ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau menggunakan insulin. Gejala meliputi rasa haus yang berlebihan, kemudian sering buang air kecil, kemudian penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan gitu ya, kemudian ada kelelahan dan penumpukan kabut. Nah ini untuk ada sudah terjadi komplikasi. Nah dan komplikasi diabetes itu meliputi hipoglikemia atau kadar gula yang apa namanya rendah, kemudian hiperglikemia bisa kadar gula yang darah yang tinggi, kemudian ada penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, neuropati diabetik dan retinopati diabetik. Ini juga tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Dr. Rudi ya. Nah, ini tentunya pengelolaan yang baik sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi ini ya. Lagi-lagi tugas kita yang harus memberikan penjelasan dan edukasi kepada pasien. Sebetulnya bukan hanya pasien ya, kepada keluarga dan juga pada pasangan tentunya yang paling penting untuk apa yang paling bisa mungkin dianggap bisa mengingatkan ya.
Untuk prinsip edukasi dan konseling diabetes, di sini yang pertama adalah komunikasi efektif. Nah, kita tentunya sebagai edukator, tentunya sebagai tenaga kesehatan juga kita harus bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya. Kemudian mempertimbangkan tingkat pengetahuan pasien dan memberikan penjelasan yang jelas. Gitu. Jadi artinya kita memang memberikan pemahaman itu, memberikan edukasi itu sesuai dengan pemahaman pasien. Tentunya kita melihat tingkat pendidikannya, kemudian pemahaman tentang apa namanya, kosakata juga sama ya. Jangan misalnya kita pada saat edukasi menyampaikan cara makan itu yang tadi saya sampaikan ya, karbohidrat. Nah, itu karbohidrat itu apa dijelaskan, misalnya terdapat dalam makanan itu secara rinci, dijelaskan secara jelas supaya pasien bisa menerima apa namanya, edukasi yang kita sampaikan itu bisa sampai, kan informasi yang kita sampaikan bisa sampai kepada keluarga ataupun pasien secara efektif ya. Oke. Selanjutnya pendekatan di sini tentunya prinsip edukasi dan konseling ini pendekatannya yang berfokus pada pasien, tentunya atau kita sebut dengan pasien centered care ya, di mana edukator harus menyesuaikan pendekatan edukasi dengan budaya, gaya hidup, dan referensi pasien yang tadi saya sebutkan ya. Jadi dorong setiap pasien itu memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Tentunya tidak akan sama cara kita menyampaikan edukasi kepada satu keluarga atau kepada dengan kepada keluarga yang lainnya. Itu akan berbeda. Tentunya ada pendekatan khusus disesuaikan dengan karakter pasien dan kondisi pasien juga ya. Kemudian edukasi ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis pasien ya. Tentunya kalau pada saat menyampaikan edukasi dengan konseling diabetes, misalnya tadi pada pasien yang banyak dibahas tuh di materinya tadi oleh Ms. Hairul ya, tentang perawatan misalnya dengan luka. Nah, tentu kita akan lebih pendekatan pada pasien itu sesuai dengan kebutuhan. Ya mungkin pasien dengan kondisi yang apalagi sampai luka ya, dengan luka yang seperti tadi ya, sudah terbuka, sudah luas, apalagi sampai terjadi amputasi, itu bukan hanya apa namanya masalah perawatan lukanya, namun misalnya tentu kita akan memperhatikan psikologis pasiennya juga kan, psikologis pasiennya. Jadi hati-hati dalam apa, dalam kondisi seperti itu tentunya pasien membutuhkan dukungan yang lebih. Tentunya bahasa yang kita gunakan juga dalam menyampaikan edukasi itu akan dipilih lagi ya, dengan yang cara yang lebih baik supaya tidak menyinggung, kemudian tidak apa namanya, ya intinya memberikan motivasi kepada pasien supaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri gitu ya, tentang pemahaman tentang supaya berpositif, supaya apa ya, tumbuh atau ada rasa ingin sembuh dan optimis lah ya. Di situ pasien untuk apa berpikir secara positif ya. Selanjutnya ada di sini sebelum ke edukasi, pada pendekatan pada pasien ini juga kita tadi ya sebagai judul yang saya sampaikan ini keterlibatan pasien dan keluarga. Nah, edukasi ini kita sampaikan pada keluarga juga, jadi dorong pasien dan keluarga untuk terlibat aktif dalam proses pengelolaan dia. Kayak tadi misalnya kalau ada luka ya, luka itu memang kalau sekarang kan ada yang klinik luka itu ya, dibersihkan sama perawat-perawat hebat gitu ya, di klinik-klinik itu pada saat untuk penata laksana, pada saat pengobatan atau perawatan itu sebaiknya memang ditemani tentunya ya, di apa, disaksikan dan didampingi oleh pasangan atau oleh keluarganya ya. Selanjutnya di sini keterlibatan pasien itu ya, kemudian tanyakan juga kepada pasien apa yang mereka rasakan atau butuhkan. Nah ini sesuaikan pendekatan sesuai dengan jawaban mereka. Nah, artinya kita lebih apa ya, menggali kebutuhan pasien. Tentunya menggali kebutuhan pasien secara menyeluruh tentunya bagus. Apakah itu dari rasa sakit, kemudian fisik ya, biologis, kemudian psikologisnya juga sama itu, sampai bagaimana perasaan dia dengan kondisinya sekarang. Artinya tentu kita sebagai bidan dan perawat-perawat hebat juga ya, pada saat memberikan asuhan kepada pasien itu bukan hanya berfokus hanya semata untuk perawatan luka atau pengobatan terhadap
kita tetap memperhatikan aspek psikologi ya. Selanjutnya metode edukasi. Metode edukasi di sini kita juga sebagai edukator dapat menggunakan berbagai metode edukasi seperti diskusi, demonstrasi, visualisasi dan multimedia ya. Nah, ini bagaimana kita mengedukasi pasien dan keluarga tentang pengelolaan diabetes ini kan. Nah, itu. Ya tadi ya di materi apa Nes Hairul itu sangat lengkap ya, ada video-videonya sehingga kita bisa visualisasi ya tentang bagaimana perawatan, bagaimana itu lebih jelas lagi ya. Nah, begitupun pada saat kita menyampaikan kepada mengedukasi kepada pasien dan keluarga, itu kita bisa menggunakan beberapa metode, baik itu diskusi, demonstrasi, kalau memang ada multimedia kita bisa sampaikan dengan video gitu kan. Sekarang bisa lah dari handphone gitu kan, atau dari laptop, dari perangkat yang kita bisa edukasi pasien pada saat kita melakukan kunjungan rumah ataupun misalnya home visit ya, ataupun pada saat kita pelayanan di klinik ya. Pada saat di puskesmas kita bertugas, misalnya ada pasien yang kontrol, kita bisa menggunakan metode edukasi seperti ini. Nah, ini manajemen diabetes melibatkan 3 hal utama ya, yaitu pemantauan glukosa darah, perubahan gaya hidup sehat, dan cara berobat itu ya. Di edukasi 3 hal penting tersebut kalau dalam pasien gula ini ya. Artinya pasien, keluarga, atau ya pasangan atau siapalah yang berada di lingkungan di circle-nya pasien tersebut itu diberikan pemahaman atau edukasi mengenai yang pertama adalah pemantauan. Itu diajarkan kepada pasien cara mengukur kadar gula darah mereka dengan benar menggunakan glukometer. Sekarang kan untuk pasien-pasien yang dengan diabetes itu ya, kalau saya sebutnya lansia-lansia juga ya sama ya, banyak saya temukan termasuk orang tua saya juga bisa menggunakan glukometer itu ya, cek darah sendiri ya, jadi tidak harus pergi ke puskesmas, jadi bisa memantau sendiri. Nah, itu edukasi juga tentang target gula darah yang ideal gitu ya. Pada saat ada alat misalnya mereka kan bisa beli sendiri karena terjangkau lah ya, lumayan untuk harga itu. Gula darah puasa itu disarankan kurang dari, ini untuk patokan aja ya secara kasar gitu ya, harus kurang dari 90 miligram per desiliter. Kemudian untuk 1 jam setelah makan itu kurang dari 140 miligram per desiliter, dan setelah 2 jam setelah makan itu targetnya adalah kurang dari 120 miligram per desiliter. Nah, ini perlu disampaikan. Kenapa perlu disampaikan? Supaya nanti pasien ataupun keluarga itu lebih aware gitu. Jadi bisa ngontrol. Karena kan kita kalau sebagai tenaga kesehatan nggak mungkin kita selalu kontrol, kan paling sebulan sekali gitu ya. Kalau misalnya itu pun kalau ada keluhan. Kadang pasien-pasien yang dengan terapi itu mereka udah tahu minum obat atau insulin pun mereka sampai udah ada stoknya kan obat. Itu yang perlu dipantau adalah pemeriksaan itu salah satu untuk pemantauan. Untuk indikatornya yaitu dengan cara mengajarkan juga target gula darah yang harus dicapai. Artinya kalau misalnya tadi tinggi atau rendah itu ya, nah itu untuk segera konsultasi atau menghubungi ke spesialis terdekat ya, gitu. Apalagi kalau disertai dengan keluhan-keluhan. Ya. Nah, tadi juga dibahas ya tentang perubahan gaya hidup sehat ya. Tentang gaya hidup sehat, jadi artinya perubahan pola hidupnya ya. Tadi saya sudah tekankan tentang diet yang sehat. Diet yang sehat itu pemilihan makanan yang tepat itu sangat penting ya. Sarankan ya yang tadi, menghindari makanan yang tinggi gula dan karbohidrat sederhana, kemudian fokus pada karbohidrat kompleks dan konsumsi sayuran. Tentunya ya lebih banyak ke sayuran lah ya, sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga tadi sudah saya bahas tentang aktivitas fisiknya, itu perlu disampaikan kepada keluarga dan pasien ya. Aktivitas fisik anjurkan untuk melakukan olahraga ringan, berjalan kaki, kemudian ya itu sih kenapa saya bilang jalan kaki, karena jalan kaki itu hal yang paling mudah untuk dilakukan ya. Tapi jangan lupa tadi dibahas juga tentang sendal ya, untuk mencegahnya jalan kaki tentunya dengan menggunakan sendal gitu kan, karena banyak tuh
suka ada di taman-taman gitu kan, di tempat olahraga itu di lapang di pinggir-pinggir suka ada batu-batu ya, batu-batu kecil itu untuk terapi katanya ya, dibuka kaki. Nanti sebaiknya untuk kondisi ini gunakan sendal yang baik ataupun kaos kaki ya, supaya nanti mencegah terjadinya ada luka ya, karena itu nanti pada saat ada luka itu menjadi masalah tersendiri ya. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi edukasi tentang manajemen diabetes juga, pengolahan gula darah ya, yaitu edukasi memantau gula darah secara mandiri, kemudian perubahan gaya hidup ya, biar sehat, aktivitas, dan teknik relaksasi untuk mengelola stres yang dapat memenuhi kadar gula. Oh iya, nah di sini salah satu cara untuk mencegah diabetes itu juga waktu di puskesmas ya, kita saat mengedukasi pasien itu kita dengan menggunakan jembatan keledai ya, kita perkenalkan anak cerdik ya, cerdik ya, itu ya untuk mencegahnya. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin, terutama kadar gula ya, kemudian nyahkan asap rokok. Nah, asap rokok tuh bukan hanya tidak boleh merokok, namun memang harus menghindari asap rokoknya. Karena apa? Karena meski tidak merokok, tapi kalau berada dalam lingkungan yang perokok, itu kita menjadi perokok aktif itu lebih 2 kali lebih berbahaya ya daripada yang perokok aktifnya. Jadi itu ya. Yang pertama cek kesehatan rutin, kemudian yang kedua nyahkan rokok, stop rokok ya. Yang ketiga rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu ya tadi ya, jangan jalan kaki lah ya yang paling mudah ya. Kemudian D-nya diet. Diet seimbang tentunya ya, diet seimbang, lakukan diet seimbang sesuai dengan kebutuhan dan tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian cerdik, istirahat yang cukup. Istirahat di sini tentunya salah satunya adalah istirahat tidur. Jadi penuhi kebutuhan istirahat tidur pada pasien ini ya. Dan yang terakhir adalah kelola stres. Itu dia ya, kelola stres. Untuk mengelola stres yang dapat menekan kadar gula, karena stres sendiri, stres juga ini bisa mempengaruhi kadar gula di dalamnya. Ya. Nah, untuk penjelasan tentang obat-obatan untuk diabetes, cara penggunaan insulin, sampai kalau obat-obatan oral tadi sudah sedikit sudah banyak dibahas juga ya. Biasanya pasien-pasien itu dengan pengobatan insulin mereka udah tahu pinter-pinter tuh, apalagi kalau udah lama ya, selalu tersedia kemana-mana dibawa gitu kan. Obat-obatan juga saya lihat tadi sarapan pagi tuh teman-teman ya, teman punya masalah itu, wah obatnya banyak sekali. Ini obat apa ini? Obat beras segala macam obat-obatan itu ya, lengkap selalu dibawa kemanapun pergi ya. Itu edukasi tentang manajemen. Nah, kemudian edukasi tentang komplikasi diabetes ya. Di sini ada edukasi komplikasi hipoglikemia, hiperglikemia, kemudian penyakit jantung. Nah, ini ya. Ini kan komplikasi yang ada di sini itu tadi sudah banyak dibahas oleh dokter Rudy ya, secara secara jelas. Nah, di sini izinkan saya untuk sedikit mengulang. Nah, ini juga sebetulnya kenapa harus ada edukasi tentang komplikasi, ini perlu disampaikan juga kepada pasien dan keluarganya. Jadi di sini ada komplikasi jangka pendek yang dapat dicegah dengan kontrol yang baik. Jadi tujuannya kita kenapa harus menyampaikan komplikasi ini, supaya kita bisa memberikan warning kepada pasien gitu ya, kepada keluarganya. Komplikasi jangka panjang diabetes itu sebetulnya dapat dicegah dengan kontrol yang baik ya. Kemudian di sini ada beberapa komplikasi. Nah, komplikasi hipoglikemia itu jangka pendek ya. Hipoglikemia jangka kadar gula darah rendah, biasanya gejalanya keringat dingin, kemudian gemetar, pusing, kebingungan gitu kan. Malah bisa juga terjadi hiperglikemia, yaitu kadar gula darahnya tinggi. Gejalanya haus yang berlebihan, kemudian siang buang air kecil dan kelelahan. Nah, ini bisa terjadi pada pasien. Pernah saya ketemu pasien yang dia naik turun gitu. Artinya gini, dengan kondisi awalnya dia kan hipoglikemi ya, hiperglikemi dulu, kemudian ada terapi. Nah, ini kenapa perlu adanya kontrol? Ternyata setelah terapi juga perlu dipantau ya, artinya jangan sampai yang tadinya hiperglikemia malah jadi hipoglikemia, akhirnya naik turun gitu ya, karena memang tidak kontrol dengan baik itu
apa pada saat dilakukan pengobatannya akhirnya naik turun ya. Ini juga salah satu komplikasi yang bisa terjadi pada diabetes ya. Nah, untuk jangka panjangnya ini penyakit jantung dan pembuluh darah. Diabetes meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke ya. Di sini oleh karena itu penting untuk mengontrol gula serta tekanan darah dan kolesterol. Khusus untuk dengan penyakit jantung bukan hanya uh, apa gula darahnya yang diperiksa, namun di sana perlu untuk mengontrol tekanan darah dan kolesterolnya juga ya. Selanjutnya penyakit ginjal. Penyakit ginjal, nah ini bisa diabetes itu dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan gagal ginjal ya. Nah, edukasi tentang pentingnya pemeriksaan fungsi ginjal secara berkala. Artinya tetap kontrol itu perlu. Itu kenapa? Mungkin pasien karena sudah bosan gitu ya, kontrol apalagi harus ke rumah sakit belum ngantrinya, apalagi kalau BPJS gitu kan bisa ngantrinya lama sekali, udah gitu nebus obatnya juga bisa yang berangkat dari harus cepet-cepet daftar dari subuh itu apa ditambah antrian kemudian nanti belum ngambil obat itu bisa sampai seharian di rumah sakit ya. Nah itu perlunya disampaikan juga edukasi pentingnya untuk kontrol ya secara teratur. Uh, Neurodiabetes. Diabetes kerusakan saraf yang dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, dan nyeri ya. Itu juga kerusakan pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan kebutaan. Nah ini ya kebutaan. Nah pengawasan mata secara rutin juga itu sangat penting. Ini untuk menghindari retinopati diabetik yang dapat menyebabkan kebutaan ya. Nah kalau itu juga kaki diabetik tadi ya, edukasi tentang cara merawat kaki, menghindari luka dan pentingnya memeriksa kaki secara rutin. Tadi sudah disampaikan Bang di apa pembicara kedua sudah sangat lengkap ya tentang perawatan luka, tentang mencegah terjadinya luka juga ya. Sudah sangat jelas ya. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah konseling psikososial untuk pasien dan keluarga. Ini juga perlu disampaikan. Uh, Tadi kan udah edukasi. Nah, edukasi dan konseling. Edukasi sudah disampaikan tadi, kemudian sekarang konseling. Konseling psikososial untuk pasien dan keluarga. Yang pertama, konseling psikososial ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan diabetes ya. Nah, diabetes itu seringkali menimbulkan stres, kemudian kecemasan, atau perasaan frustasi pada pasiennya ya. Uh, Tadi apalagi tadi kalau lihat yang udah luka yang mempunyai luka dengan yang udah parah misalnya apalagi sampai diamputasi sampai yang busuk tadi apa segala macam itu kan menimbulkan stres tersendiri buat pasien, bukan hanya pasien sebetulnya buat keluarga juga kan makin ya gitulah ya. Nah disitulah kita sebagai tenaga medis kita perlu untuk yang pertama di sini ya psikologis itu edukator harus memahami dampak psikologis diabetes pada pasien seperti stres, kecemasan, dan depresi. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu perlu untuk mendengarkan keluhan pasien dan keluarga. Jadi secara terbuka kita tadi ya ajukan pertanyaan kepada pasiennya apa yang dirasakan, bagaimana dari bagaimana perasaannya gitu kan. Kemudian dengan cara apa ya, dengan empati dan memberikan dukungan emosional tentunya ya, gitu. Kemudian uh, yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengatasi hambatan psikologis tersebut. Nah, apabila memang kita temukan ada aspek psikologis dalam masalah pasien ini, maka kita juga identifikasi ya adanya permasalahan tadi, kemudian mengatasi hambatan psikologisnya dalam menjalani pengobatan depresi dan penyebabkan ini pun salah satu yang harus ditangani gitu. Kalau misalnya pasiennya sampai terjadi depresi, kecemasan dan itu kan menjadi menambah masalah ya, artinya nambah masalah baru dalam ini. Nah itu pun perlu mendapatkan penanganan yang tepat juga ya. Dan ini yang ketiga adalah mendorong sebagai tenaga kesehatan kita harus mendorong dukungan keluarga. Jadi edukasi keluarga untuk mendukung perubahan gaya hidup yang sehat pada pasien seperti memasakkan makanan yang sehat dan berolahraga bersama. Jadi bukan hanya pasien sebetulnya kan untuk memotivasi untuk membangkitkan semangat pada keluarga pada pasien itu jadi keluarganya itu secara apa ya mengajak gitu secara bersama-sama jadi bukan nyuruh-nyuruh ayo kamu olahraga dong harus ini harus jalan kata dokter juga kata perawat juga harus begini-begini enggak tentunya dengan mengajak ya dengan mengajak jadi ajak sarankan kepada keluarga untuk melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas fisik itu secara bersama.
Untuk peningkatan kepatuhan, konseling harus membantu pasien mengatasi hambatan dalam pengobatan, seperti biaya, efek samping, atau kesulitan hidup. Nah, tentunya ya dalam pengobatan juga ini ada hambatan, biasanya masalah biaya, kan kemudian efek samping dirasakan dari obat yang dikonsumsi, kemudian juga kesulitan hidup bisa permasalahan hidup, ya boro-boro katanya beli obat gitu kan untuk kebutuhan hidup sehari-hari aja dengan tanggungannya banyak gitu kan, biasanya itu ya masalah gitu ya. Nah mungkin kita bisa apa namanya bantu untuk ya misalnya biaya itu dengan menggunakan BPJS misalnya ya, untuk meringankan di biaya pengobatan ya, seperti itu lah ya. Solusi-solusi yang memang apa bisa diberikan untuk meningkatkan kepatuhan apa, pada pasien ini, tentunya uh, perlu dibicarakan bersama gitu ya, sesuai dengan apa namanya uh, permasalahan ini. Kemudian juga memberikan edukasi lanjutan secara berkala dan memberikan ruang bagi pasien untuk bertanya. Artinya setiap pertanyaan permasalahan harus secara terbuka. Mungkin beberapa ada sih pernah ada pasien mengeluh apa kalau kontrol itu kan memang ya oke lah ya, mungkin di rumah sakit itu tuh pasien sangat banyak sementara tenaganya kurang, sehingga kadang kita suka lupa untuk memberikan ruang pada pasien untuk bertanya. Uh, Mungkin kita saling mengingatkan, mulai sekarang kita lebih tingkatkan lagi kepedulian kita dengan cara memberikan ruang untuk bertanya. Jadi meskipun dengan cepat dilakukan, mungkin silakan ada yang mau ditanyakan, atau ada masalah apa, nah itu sangat berarti sekali ya bagi pasien. Nah ini ada edukasi khusus untuk pasien dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Tentu bukan hanya yang hamil yang saya bahas ya secara umum ini ya. Diabetes tipe 1, edukator harus mengajarkan pasien cara menghitung dosis insulin yang tepat sesuai dengan asupan makanan dan aktivitas. Ini biasanya teman-teman perawat nih yang sangat expert ya dalam perhitungan insulin ini. Selanjutnya diabetes tipe 2, edukator harus fokus pada kontrol diet, olahraga, dan pemantauan di gula darahnya ya. Oke, itu. Nah, ini untuk penanganan krisis dan kondisi darurat, tanda-tanda krisis, ya, edukator harus mengajarkan pasien tentang tanda-tanda hipoglikemia dan ketoacidosis diabetik dan apa yang harus dilakukan jika terjadi krisis. Kemudian persiapan darurat, edukator juga harus menekankan pentingnya membawa makanan atau minuman yang mengandung glukosa, alat tes glukosa darah, dan kit insulin dalam situasi darurat. Ya, salah satu tips yang sangat mudah dan tapi itu sangat besar manfaatnya, yaitu saya pernah diskusi dengan waktu seminar dengan dokter ya. Jadi tipsnya itu jangan gengsi katanya, jangan gengsian, selalu membawa alat makan bekal katanya ya, kotak makan. Jadi artinya dalam keadaan darurat gitu kan, ini makanan itu kan misalnya pada saat hipoglukosa itu harus segera minum atau mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa itu kan harus cepat gitu. Artinya harus selalu tersedia membawa cemilan gitu atau biskuit gitu ya, harus selalu dalam apa ada gitu. Kemudian apalagi kalau yang dengan pengobatan insulin kitnya itu harus selalu dibawa kemana-mana. Jangan sampai misalnya dia keluar kota tapi insulin kitnya tidak dibawa gitu kan, sehingga pada saat terjadi apa namanya dalam keadaan darurat itu ujung-ujungnya masuk gitu gitu ya. Hmm. Okay. Nah, sebagai penutup dan evaluasi di sini ya, pengelolaan diabetes adalah tanggung jawab bersama antara pasien, keluarga, dan tenaga medis. Nah, pengelolaan diabetes itu tadi uh, sudah kita jelaskan ya. Mungkin bukan tugas dokter atau tugas perawat atau bukan tugas keluarga gitu kan, tenaga medis, tapi itu memang betul-betul tanggung jawab bersama, tanggung jawab bersama kita sebagai tenaga kesehatan dan medis memberikan pengobatan, kemudian kita memberikan edukasi. Namun di situ tetap keluarga juga mempunyai peran yang sangat besar di dalam pengelolaan diabetes ini ya, sehingga ini merupakan menjadi edukasi ini menjadi tanggung jawab bersama ya. Kemudian edukator harus mengevaluasi pemahaman pasien dan keluarga dengan menggunakan kuesioner, diskusi, atau metode lain. Boleh lah ya misalnya kalau teman-teman di
puskesmas gitu ya kalau pada saat ada visit atau misalnya lagi ada pelayanan apa namanya penyuluhan begitu ya tentang edukasi ini atau tentang PTM biasanya teman-teman ya bolehlah nanti dibuat sebagai apa evaluasi pemahaman pasien boleh berikan kuesioner atau diskusi atau metode lain dalam berupa game gitu kan untuk mengevaluasi tentang pemahaman pasien atau keluarga tentang diabetes ini ya. Boleh dilakukan itu biasanya secara berkelompok ya. Kalau di puskesmas itu ada kegiatan dulu terakhir saya ada kegiatan hari Jumat itu ada senam ya, senam bersama. Nah, di situ dijadikan sebagai sarana untuk diskusi juga sharing. Jadi artinya beberapa pasien dengan kasus yang sama itu dikumpulkan ya baik ya atau apa gitu kan. Kemudian membahas permasalahan, membahas keluhan-keluhan. Nah, ternyata mereka apa merasa tidak sendiri gitu. Artinya, oh iya saya juga merasa begini. Artinya mereka, oh iya sama. Ternyata gejala-gejala itu terdapat pada teman-teman mereka yang juga sama dengan kondisi yang sama. Artinya saling meningkatkan apa motivasi, saling meningkatkan itu juga untuk apa patuh terhadap pengobatan dan juga menjaga tentang konsisten terhadap pola hidup yang sehat. Yang terakhir adalah dukungan ini secara kontinu. Jadi edukator harus memberikan tindak lanjut dan dukungan yang berkelanjutan untuk memastikan pasien merasa nyaman dan termotivasi dalam mengelola diabetes. Ya, demikian dok yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada dokter.